Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riyadi dengan nomor NIM 24030 1021134. Di sini sebagai UAS dari mata kuliah Perilaku Organisasi, saya akan membahas mengenai motivasi dalam organisasi. Yang pertama kita harus bahas dulu apa itu motivasi ya. Jadi motivasi adalah bagaimana dorongan internal dan eksternal yang dapat mengarahkan intensitas dan fokus kerja individu dalam organisasi. Jadi ibaratnya dorongan lah ya, baik itu internal atau eksternal. Dan elemen utama dari motivasi adalah yaitu ada tiga nih, yaitu intensitas upaya, arah tujuan, dan juga ketekunan gitu dari segi organisasi. Kemudian adanya pengaruh lingkungan dan juga penghargaan. Jadi kalau adanya pengaruh lingkungan dan juga adanya reward itu juga dapat bisa meningkatkan dari motivasi dari karyawan dalam organisasi. Dan dampak dari motivasi ini kepada performa bahwa motivasi yang baik dapat meningkatkan kreativitas, komitmen, dan juga keterlibatan kerja karyawan secara keseluruhan dalam organisasi. Kemudian ada beberapa teori nih yang membahas mengenai motivasi. Kita pertama mau membahas mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Jadi di sini dia menyampaikan bahwa sebuah manusia itu di saat kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, ada beberapa tingkatan kebutuhan, itu dia dapat meningkatkan motivasinya juga nih, akan lebih baik di saat kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu sudah dipenuhi. Kemudian ada teori dua faktor dari Hesberg. Dia menyampaikan bahwa motivasi itu adalah terbagi menjadi dua, adanya motivator dan juga hygiene, yang akhirnya bisa mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja dalam suatu organisasi. Kemudian strategi motivasi organisasi. Nah, dari dua teori ini akan menjadi baik jika kombinasi dari kedua teori untuk menciptakan strategi motivasi yang efektif di lingkungan kerja yang lebih mendukung. Kemudian kenapa sih motivasi ini penting dalam sebuah organisasi? Karena kita mengingat perannya bahwa motivasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Jadi kinerja yang diharapkan itu bisa lebih baik dan lebih konsisten dari karyawan. Dan ada dampaknya nih di saat motivasi kurang dalam sebuah organisasi, bahwa kurangnya motivasi itu dapat menyebabkan kemalasan atau misalnya absensi yang terganggu dan juga penurunan produktivitas dan juga tingginya tingkat turnover karyawannya. Kemudian motivasi dan lingkungan kerja itu penting gitu karena dia itu membantu dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada tujuan organisasi. Kemudian dalam motivasi pastinya perlu peran manajer ya. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa di bawah itu akan punya motivasi yang tinggi tanpa peran manajer. Jadi manajer tuh harus bisa memahami seperti apa kebutuhan karyawan dan memberikan dukungan seperti penghargaan dan juga seperti apa reward untuk peluang untuk pengembangan diri. Kemudian apa sih manfaatnya untuk karyawan gitu. Ternyata motivasi juga bermanfaat ya untuk karyawan. Jadi bisa meningkatkan semangat kerja, kreativitas, dan juga kemampuan dalam penyelesaian tugas secara efektif nih untuk karyawan. Kemudian untuk organisasi, pastinya motivasi ini berkontribusi nih untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga kualitas pekerjaan untuk organisasi secara keseluruhan. Dan juga dalam hal yang selanjutnya adalah manfaat untuk penumbuhan budaya kerja yang positif. Jadi motivasi ini bisa menciptakan budaya kerja yang positif, mengurangi konflik, dan mendorong kerjasama antar karyawan. Kemudian pengembangan diri karyawan. Motivasi ini mendorong karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan berkelanjutan. Nah, ini dia jenis-jenis motivasi yang perlu kita tahu ya. Pertama ada intrinsik, ekstrinsik, dan integrasi motivasi gitu. Kalau intrinsik artinya dari dalam gitu, motivasi dari diri sendiri, yang mencakup kepuasan serta makna dalam pekerjaan. Nah, kalau ekstrinsik ini berarti dari faktor luar, bisa dari reward atau penghargaan, bonus, ataupun pengakuan dan validasi dari atasan. Dan integrasi motivasi ini adalah artinya diintegrasi nih antara intrinsik dan ekstrinsik, sehingga bisa meningkatkan sebuah tenaga kerja yang seimbang dan juga lebih produktif. Dan apa aja faktor yang bisa mempengaruhi untuk motivasi ya. Pertama dari internal. Internal ini bisa dari minatnya, sikapnya, nilai, serta emosi karyawan nih untuk mempengaruhi motivasi mereka. Kemudian ada juga pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa kompensasi, kebijakan, supervisi, hubungan kerja, kondisi fisik, hingga lingkungan kerja. Dan kombinasi dari faktor inilah yang perlu kita tingkatkan supaya motivasi juga meningkat, yaitu misalnya dari keseimbangan antara faktor internal dan eksternal yang saling mendukung. Nah, itu dia tadi pemahaman saya mengenai salah satu materi dalam masa perkuliahan dari perilaku organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.